Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar pada hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang gelap kita ke alam yang terang benderang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di sini sebagai moderator pada kegiatan webinar ini. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Gubernur Indonesia yang sempat hadir pada hari ini membersamai kita. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru hebat yang sempatkan hadir pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nika Hastuti Cantika Putri Nasir. Saya dari UPT SDN 124 Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lapak. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Adapun kegiatan kita adalah membahas tentang menyusun cerita praktik baik menggunakan metode ATAP dan STAR. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan agenda kita pada hari ini, yakni yang pertama ada pembukaan, yakni ada sambutan sekaligus membuka acara kita yang akan dibawakan oleh Ketua Komunitas Gubernur Indonesia. Kemudian yang kedua pemaparan materi dari narasumber, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, dengan mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Komunitas Gubernur Indonesia, yakni Bapak Sabir SPD. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nika Stuti, CPN, yang menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat para narasumber kita yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, Ibu moderator dari Gubernur Indonesia, merupakan juga sekretaris di Gubernur Indonesia, Bapak Ibu para kepala PT yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu rekan guru dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu tidak lepas daripada upaya pengembangan diri kita sebagai seorang guru dan tenaga pendidikan yang nantinya kita akan berkolaborasi dengan sharing pemahaman, pengetahuan serta praktik baik yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan sebelumnya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana atas kegigihan keteladan beliau sehingga mampu membawa umat manusia dari alam yang penuh kehinaan ke alam yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para hadirin dan hadirat yang kami hormati,
melalui kesempatan ini kami mewakili komunitas guru dan operator Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bergabung, berkolaborasi dengan kita di Zoom meeting ini, yang insya Allah kita akan mengupayakan agar supaya kegiatan kita ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, termasuk kami. Dan di sini tidak ada istilah ingin menggurui Bapak Ibu, ya ada istilah untuk mengajarkan, tapi kita berprinsip bahwa sharing pemahaman yang kami miliki yang nantinya akan diperoleh juga pemahaman baru yang berasal dari Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah untuk saat ini Gubernur Indonesia setelah masih eksis sampai hari ini dan sudah menerbitkan lebih dari 20 ya sertifikat. Itu insya Allah itu tercatat di dalamnya berapa jam yang Bapak Ibu sudah lalui dan terpenuhi eh, jam pembelajaran sesuai dengan peraturan Perdirjen nomor 3603 7603 itu mengangkat 2 sampai 3 jam itu bisa dapat poin sesuai dengan peraturan pengelolaan kinerja. Dan untuk itu kami juga punya target di Gubernur Indonesia, itu targetnya adalah berupaya untuk melahirkan minimal 8 sertifikat atau 8 pertemuan untuk kegiatan ini supaya nanti bisa mendukung pengelolaan kinerja dari Bapak Ibu. Yang saya dengarkan kemarin ya alhamdulillah di kabupaten kita itu Kabupaten Pindrang kami itu ada 850 peserta PPG dari unsur guru tertentu maupun dari unsur guru tertentu, di mana ada dari PLPG, alumni PLPG, ada dari guru penggerak dan sebagainya, ada dari guru reguler. Alhamdulillah kita doakan sama-sama mudah-mudahan sukses dalam kegiatan diklat PPG-nya dan bisa lahir guru profesional tanpa ada hambatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama nanti tujuan daripada kegiatan kita untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana kita memberikan pandangan ke depan bahwa kita telah akan diperhadapkan lagi yang namanya komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu kita satukan persepsi bahwa persepsinya bukan hanya pada fokus pada administrasi, melainkan kita fokus pada hasil belajar murid. Nah, dari komunitas belajar itu akan diberikan gambaran bahwa kita berarti bukan fokus pada administrasinya. Nah, meskipun di Guperto ini pernah membahas terkait administrasi, itu juga penting, tidak bisa terlepas daripada seorang guru, sehingga jadilah istilah bahwa eh, untuk komunitas belajar itu bergerak di bidang dapat bergerak di fokus pada hasil belajar murid. Ya, insya Allah dari fokus pada hasil belajar murid itu bisa kita lihat di situ muncul tahapan-tahapan bagaimana kita bisa berbagi praktik baik bersama dengan teman-teman kita sehingga dapat melahirkan yang namanya berbagi praktik baik yang bisa diterapkan di sekolah kita. Selain itu, sesuai dengan tahun 2024 ini, Hari Guru Nasional itu nantinya disebut sebagai Jambore GTK. Nah, itu teknik penulisannya itu menggunakan star. Jadi kita start duluan memang karena sudah terbuka kemarin itu menggunakan teknik star dan itu akan kita bahas nantinya dan semoga Bapak Ibu bisa bersama-sama kita ikuti materinya dengan baik. Jangan lupa nanti di akhir acara kita mengisi absennya supaya bisa tercatat kegiatan kita hari ini. Mungkin seperti itu yang sempat kami sampaikan. Melalui kesempatan ini, perkenankan kami untuk membuka acara. Marilah kita bersama-sama dengan izin Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Komunitas Gubernur Indonesia.
kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan sambutannya semoga bisa semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber kita. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Sunarti SPD. Beliau adalah sahabat rumah belajar tahun 2021. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 9 dan prestasi yang diraih ya, juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Pinrang tahun 2023, juara 3 Grand Final Hari Guru Nasional 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, narasumber berbagi praktik baik pada fitur PMM tahun 2022 dan juga sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di UIT SDN 129 Kabupaten Pinrang. Dan yang kedua ada Bapak Sabir SPD. Beliau adalah sahabat rumah belajar juga tahun 2021 sebagai narasumber berbagi praktik baik pada fitur PMM tahun 2022 sebagai fasilitator GTA Kominfo Republik Indonesia Batch 2 dan 3 tahun 2022 dan juga merupakan guru penggerak angkatan 1, pengajar praktik guru penggerak angkatan 6 dan 9, dan terbaik pertama HGN Kepsek Inspiratif tingkat nasional tahun 2022. Baik, dengan menghargai waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang pertama, Ibu Sunarti SPD. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk membersamai kita pada siang hari ini mengikuti webinar pada komunitas Guperto Indonesia terkait dengan berbagi praktik baik. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung share screen ya materinya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sempat hadir pada siang hari ini. Kemudian kepada Bapak Ketua Komunitas Guperto Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita praktik baik terkait dengan penggunaan metode STAR. Jadi nanti di sini kita akan membahas ada 2 metode yang akan kita gunakan. Jadi tapi untuk saya akan mengangkat tentang STAR, alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu. Saya di sini hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan. Jadi seperti yang disebutkan tadi oleh moderator, jadi saya pernah mengikuti HGN di tingkat provinsi
tahun 2023. Walaupun di sini saya hanya mendapatkan terbaik 3. Jadi tidak apa-apa, kita saling berbagi di sini. Jadi yang pertama, apa itu metode STAR? Jadi metode STAR ini merupakan metode yang terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, di mana hasil dan dampak bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan murid dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya penerapan model pembelajaran project-based learning, diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar murid di sekolah. Nah, di sini ada kami akan berbagi contoh penulisan praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Nah, jadi pada metode STAR ini ada identitas penulis. Contohnya, jadi ini adalah contoh. Contohnya di sini ada lokasinya. Jadi di situ disebutkan lokasinya di mana. Jadi lokasinya kita ambil contoh UPT SD Negeri 129 Pinrang. Kemudian lingkup pendidikannya yaitu sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat siswa dalam literasi pada pembelajaran IPA, materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, penulis Sunarti, kemudian tanggal 9 September 2024. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan dengan cerita praktik baik yang akan kita susun nantinya. Selanjutnya, nah tadi di awal dikatakan bahwa STAR itu terdiri dari S-nya itu adalah situasi ya. Situasi. Situasi sama dengan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Itu adalah isi daripada situasi. Jadi di sini kita menceritakan apa yang menjadi latar belakang kita mengangkat masalah, misalkan masalah inovasi pembelajaran. Kenapa kita angkat inovasi tersebut? Ya, jadi itu adalah situasinya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh situasi. Nah, adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini diidentifikasikan bahwa akar permasalahannya adalah yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. Kemudian, yang kedua, kurangnya model metode untuk meningkatkan minat baca, misalkan dari kalangan guru, bagi siswa dalam hal membaca. Kemudian yang ketiga, berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Dan yang keempat, banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca. Jadi ini adalah contoh situasi yang bisa diangkat. Jadi ada 4. Jadi ini sama dengan permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas, dan juga dapat meningkatkan penguasaan materi pada pelajaran IPA. Pada praktik pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan komik yang dibaca anak-anak dengan media iPad, sehingga anak-anak sangat antusias dalam membaca, sehingga dapat menumbuhkan minat membaca pada anak-anak. Nah, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning,
di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, di sini saya sebagai guru berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model PBL dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu adalah situasinya. Jadi di sini kita bercerita tentang situasi. Kenapa kita mengangkat permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya pada huruf T yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, dari hasil analisis kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan yang ingin dicapai dari meningkatkan minat baca siswa dalam materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan antara lain. Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas masih monoton. Artinya pembelajarannya itu-itu saja. Kemudian yang kedua, kurang inovatifnya model dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dalam menggunakan IT dan belum efektifnya penggunaan perangkat IT yang tersedia di sekolah. Kemudian yang keempat, motivasi dan minat siswa dalam belajarnya masih rendah. Kemudian yang kelima, guru kurang mengapresiasi siswa dalam belajar. Nah, ini adalah contoh tantangan yang dihadapi di sekolah. Nah, dari beberapa penyebab di atas, tantangan yang dihadapi guru agar pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap siswa dengan cara memberikan reward kepada siswa. Kemudian yang keempat, pemilihan waktu belajar yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi dalam membuat inovasi pembelajaran. Selanjutnya, aksi. Aksi itu kalau kita berbicara tentang aksi berarti sesuatu yang kita lakukan. Berarti langkah-langkah. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, dia masuk di aksi. Jadi strategi-strategi yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan ini kita masukkan di bagian aksi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari meningkatkan minat baca siswa pada pelajaran IPA, materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan antara lain. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa, seperti penggunaan InFocus, sound mix, laptop, kemudian pemutaran video pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan PPT. Jadi PPT-nya ini berisi penjelasan materi kepada siswa yang berupa iPad berisikan komik. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa, seperti model pembelajaran
Problem Based Learning atau PBL dengan kelima fase yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap siswa dengan cara memberikan reward kepada siswa, seperti mengajak seluruh siswa untuk bertepuk tangan kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan hingga pujian atas keberhasilan dalam presentasi di kelas. Kemudian yang keempat, pemilihan waktu belajar yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti memilih waktu pagi hari di mana anak-anak masih dalam metode semangat. Dalam mode semangat ya. Nah, itu adalah aksinya. Selanjutnya kita masuk pada refleksi hasil dan dampak. Nah, bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini dia masuk di refleksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL serta penggunaan media komik dan video pembelajaran pada pelajaran IPA materi perkembangbiakan generatif yaitu yang pertama, siswa lebih bersemangat, antusiasme, dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran, siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah dalam LKPD-nya hingga mempresentasikan hasil diskusi kelompok serta menanggapi presentasi kelompok lain dan semua siswa terlibat aktif. Nah, jadi ini adalah refleksinya ya. Kemudian yang kedua, pada minat membaca siswa. Nah, di sini minat baca siswa sangat kelihatan karena mereka suka sekali dalam membaca komik pengetahuan tersebut. Ya, jadi beda kalau anak-anak membaca buku biasa dengan membaca komik. Ya, pasti anak-anak lebih tertarik. Kemudian yang ketiga, dari hasil refleksi di akhir pembelajaran, siswa merasa bahagia, antusiasme, dan bersemangat selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan media PPT, serta video pembelajaran, hingga penggunaan alat peraga. Jadi beda itu kalau kita hanya menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi kalau kita menggunakan PPT, apalagi kalau PPT-nya itu banyak gambar-gambarnya, ya pasti siswa juga akan tertarik. Sama dengan video pembelajaran. Kalau kita putarkan video pembelajaran, pasti anak-anak juga tertarik untuk belajar. Nah, selanjutnya, respon positif juga diutarakan oleh kepala sekolah sebagai bahan supervisi guru di kelas. Respon positif lainnya juga disampaikan oleh teman sejawat sehingga diharapkan setelah kegiatan ini dapat ditularkan pada rekan-rekan guru dalam kegiatan seperti kegiatan KKG. Nah, faktor keberhasilan dari kegiatan praktik pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan media yang digunakan, di mana dalam proses pelaksanaannya peserta didik dituntut untuk lebih menyukai dalam hal membaca materi dan mereka sangat tertarik sekali karena saya sudah memberikan materi dalam wujud komik sehingga mereka sangat tertarik belajar. Nah, itulah tadi contoh cerita praktik baik
dengan menggunakan metode STAR. Jadi saya ulangi, STAR itu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi di sini ada di refleksinya itu ada umpan balik dari kepala sekolah, dari guru-guru, dari anak-anak. Kalau kita melibatkan orang tua, kita bisa juga meminta refleksi dari orang tua murid. Nah, seperti ini adalah contoh praktik baik pada pembelajaran IPA. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan situasi yang kita alami di sekolah. Jadi kalau kita ingin membuat naskahnya, kalau kita ingin membuat, jadi sebelum kita membuat video, kita harus membuat naskah terlebih dahulu. Jadi naskahnya itu kita menggunakan alur STAR ini. Jadi kita sesuaikan situasinya, situasi apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, karena situasinya itu pasti berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Permasalahannya pasti berbeda-beda. Kadang ada guru yang mengajarnya monoton, kemudian ada juga guru yang muridnya kurang memperhatikan pada saat gurunya sedang mengajar. Kemudian ada juga kadang itu kalau guru mengajar, kadang ada muridnya yang tertidur. Nah, itu berbeda semua. Jadi tergantung dari Bapak Ibu situasi apa yang dialami di sekolah, itulah yang kita angkat di praktik baiknya. Nah, ini yang tadi saya bacakan itu adalah contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian pada tantangannya, silahkan Bapak Ibu analisis apa saja yang menjadi tantangan Bapak Ibu dalam mencapai tujuannya. Kemudian siapa saja yang Bapak Ibu libatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi itu kita munculkan semua di naskahnya. Jadi di sini kita bercerita Ki. Kemudian pada aksinya, seperti yang tadi sudah kita paparkan tadi, aksinya yaitu kita menceritakan hal-hal atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, kalau saya kemarin yang pernah saya angkat itu kemarin tantangannya di situ ya sudah termasuk ini mengajarnya masih monoton, kemudian masih kurang IT-nya, gurunya masih kurang IT, kemudian murid juga belum memahami IT, kemudian di sekolah juga sarananya masih kurang. Tuh. Jadi yang saya lakukan kemarin itu saya belajar bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau IT kan kita bisa belajar bersama dengan teman-teman di sekolah, kemudian kita juga bisa belajar dengan membuka YouTube, bisa kita buka PMM, ya. Atau kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti KKG. Nah, kalau sekarang itu sudah ada juga kombelnya. Jadi kombelnya itu bisa kita gunakan sebagai tempat atau wadah untuk sharing bersama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, bersama dengan kepala sekolah terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau refleksinya ya kita minta umpan baliknya. Setelah saya melakukan ini tadi, apakah ada hasilnya? Apakah ada hasilnya? Apakah ada dampaknya bagi murid? Nah, murid di situ bercerita setelah saya guru menggunakan metode seperti ini, saya sudah saya lebih senang belajar, saya lebih tertarik untuk belajar. Nah, kemudian kepala sekolah juga memberikan refleksi, memberikan umpan balik. Guru-guru juga memberikan umpan balik. Nah, itu yang ada di refleksinya. Nah, kalau terus terang kalau yang saya kemarin Bapak Ibu itu adalah pengalaman pertama saya mengikuti AGN kemarin tahun 2023.
Jadi di situ adalah pengalaman pertama saya ya. Namanya pengalaman pertama, artinya kita masih perlu banyak belajar. Ya, masih perlu banyak belajar. Pastinya di situ masih banyak kekurangan-kekurangan, akan tetapi pengalaman yang saya dapatkan di situ itulah yang bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Jadi di situ saya membuat pertama yang saya buat adalah naskahnya dulu yang terdiri dari alur star ini. Setelah jadi naskahnya baru saya buat videonya. Kita buatkan video, kemudian di dalam ini ada pembelajarannya. Jadi di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di situ orang tua siswa kan banyak yang bertanya apa yang dipelajari oleh anak saya di sekolah. Ada kurikulum, karena kemarin itu kita mulai di kurikulum Merdeka, barusan kita gunakan kemarin, jadi pasti banyak orang tua yang bertanya karena cara mengajar kita pasti ada perbedaan pada saat kita mengajar di K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi banyak orang tua yang bertanya, apa yang dilakukan anak-anak saya? Kenapa anak-anak saya kalau datang di rumah biasa ditanya, apa yang kita pelajari di sekolah? Mereka cuma cerita, kami di sekolah belajar, bermain. Nah, dari situ orang tua banyak bertanya, kenapa bisa anak-anak saya bermain di sekolah pada saat jam pelajaran? Padahal itu sekarang anak-anak memang lebih suka pada saat kita memberikan pembelajaran diselingi dengan permainan atau games-games. Kemudian dari situlah banyak orang tua yang kirim WA ke saya, kenapa anak saya cerita begini-begini. Nah, dari situ saya berpikir apa yang harus saya lakukan, supaya orang tua anak ini tahu bahwa yang dilakukan anaknya seperti ini. Nah, disitulah saya membuat aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi, aplikasinya itu kemudian di dalam aplikasinya ini semua kegiatan anak-anak saya masukkan di dalam. Ada foto-fotonya, kemudian pada saat anak sedang belajar, kemudian nilainya, bahkan nilainya ada saya masukkan di dalam. Nah, setelah itu saya kirim linknya ke grup WA, di situ orang tua bisa melihat. Oh, ternyata anak saya belajar ini di sekolah. Ya. Tapi sebelum saya melakukan ini, saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah bahwa saya punya rencana seperti ini, Bapak, Ibu. Nanti setelah koordinasi dengan kepala sekolah, nah, kalau kepala sekolah menyetujui, barulah saya menerapkan ini di kelas saya. Jadi saya masukkan karena kepala sekolah merespon baik, jadi saya menggunakan aplikasi ini pada pembelajaran. Nah, dari situ saya juga melakukan sosialisasi bersama dengan orang tua siswa terkait cara penggunaan aplikasi ini. Oh, caranya seperti ini. Kalau kita mau lihat apa yang dipelajari anak di sekolah, mau lihat kegiatannya anak di sekolah, silahkan buka, klik link ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah orang tua melihat, nah kita tanya bagaimana hasilnya, apakah ada perkembangan, bagaimana nilainya anak, apakah ada perkembangan dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah. Nah, kemudian ditanya anak bagaimana belajarnya di sekolah, apakah anak kita suka bagaimana. Nah, itulah yang saya angkat kemarin pada HGN 2023 kemarin. Ya. Jadi mungkin hanya sampai di sini yang sempat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti akan ada kelanjutannya terkait dengan metode yang kita gunakan dalam bagi praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sabir, SPD.
Nah, untuk saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Sunarti SPD. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, adapun materi yang dibawakan sangat luar biasa mengenai tentang metode STAR, yakni kepanjangannya adalah dari situasi kita memetakan situasi yang menjadi latar belakang masalah, kemudian kita merefleksi apa tantangannya, sehingga dari tantangan kita bisa merencanakan aksinya, dan terakhir adalah refleksi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan materi dari narasumber kedua kita, Bapak Sabir SPD. Dengan hormat, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya? Oh ya, jadi Semangat. ya tetap Semangat, Pak. semangat. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita akan sharing pengalaman lagi terkait tentang hal ini. Namun izin kami ingin share screen dulu karena kita akan bermain ice breakingnya dulu. Oke, ini instruksinya Bapak Ibu. Tolong kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, nanti instruksinya seperti ini. Ibu Bapak nanti percepat ya. Itu ada nanti gambar, ada tulisan yang akan dilihat. Itu Bapak Ibu silahkan menyebutkan warnanya. Ya, instruksi pertama menyebutkan warnanya ya Bapak Ibu. Jadi tolong diingat bahwa instruksi pertama atau panduan pertama adalah Bapak Ibu menyebutkan warnanya. Jadi bukan tulisannya tapi warnanya. Bisa ya? Bisa? Ya, nanti kita akan Bisa. percepat juga. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk dimulai. Sebelum kita mulai materinya, kita ice breaking dulu. Mengembalikan konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, siap? Oke, ayo kita mulai. Ya, oke. Warna apa Bapak Ibu? Orange. 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 Ya, lanjut. Ya, dipercepat. Ya. Silakan. Biru. Ungu. Ungu. Ya. Merah. Merah. Hijau. Hijau. Ya, oke. Orange. Orange. Biru. Oke. Warna merah ya. Ya, lanjut. Warna apa ini? Hijau. Hijau. Oke, selanjutnya Orange. orange. Biru. Biru. Oke. Kemudian Ungu. oke, sekarang kita ubah tulisannya. Merah. Silakan tulisannya. Merah. Ya, baru kuning. Kemudian biru. Kemudian hitam ya. Hitam. Lanjut Kuning. kuning. Kemudian Merah. merah. Oke, sekarang ubah lagi ke warna tulisannya. Orange. Orange. Kemudian Biru. oke. Ungu.
Ungu, ya oke. Iya, Merah. merah. Bukan kuning ya Bapak Ibu. Oke, Tahu. seperti itu. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktunya masih bersama kita di sini. Tema yang kita angkat hari ini itu tidak kalah penting dari apa yang akan kita lakukan di satuan pendidikan kita, termasuk pada kebutuhan kita nantinya ke depan, di mana di satuan pendidikan baiknya kita praktikkan seperti itu, yaitu kita mengarahkan kepada teman-teman, termasuk koordinator komunitas belajar kita, ketua kombel kita, supaya nantinya itu membuat sebuah format atau membuat sebuah cerita praktik baik itu yang ditampilkan. Itu yang ditampilkan pada komunitas belajar. Jadi bukan hanya sekedar menyusun RPP, menyusun ini, tapi membuat sebuah cerita praktik baik. Salah satunya sudah dibahas oleh narasumber pertama kita itu Ibu Sunarti SPD, dan itu alur STAR ini Bapak Ibu, inilah nanti dasar pembuatan Jambore GTK tahun 2024. Jambore GTK 2024 itu adalah lomba Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan nanti di kabupaten kita nantinya juga sudah ada yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan tingkat nasional nantinya. Amin ya rabbal alamin. Izin sebentar Bu ya. Ya, oke. Jadi ada dua alur yang metode yang dicanangkan mulai dari guru penggerak sampai pada kegiatan lomba tingkat nasional itu, termasuk pada komunitas belajar itu disarankan pada saat mengikuti komunitas belajar itu bukan berfokus pada administrasi, tapi khusus untuk internal sekolah itu berfokus pada hasil belajar murid. Ya, izin share screen. Ya, salah satunya itu Bapak Ibu adalah STAR yang dipaparkan tadi oleh Ibu Sunarti selaku narasumber pertama kita hari ini. Dan yang berikutnya itu dari kami itu terkait tentang AI ya, IA bukan AI, IA. Nah, ini beda dengan AI-nya kemarin. Kalau di yang lagi marak sekarang itu adalah AI. Tapi kalau di sini namanya IA. Nah, dia ada sih sedikit perbedaan daripada STAR tadi, di mana STAR itu ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kalau di sini inquiry apresiatif, bagaimana kita membangun sebuah pemikiran mindset yang betul-betul mengarah pada proses belajar murid, hasil belajar murid. Oke, next. Apresiatif inquiry atau AI atau IE inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang menawarkan proses untuk secara positif mengeksplorasi, secara kolektif berimajinasi, merancang dan melangkah ke masa depan. Jadi hampir sama dengan STAR tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau STAR itu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, mereka semua berkaitan dengan AI atau appreciative inquiry. Oke, tapi di sini istilahnya berbeda dari yang disampaikan tadi Ibu Sunarti. Kalau yang tadi dia narasumber pertama adalah STAR, maka saya mengangkat materi atap. Atap itu apa? Ya, ini untuk mantap digunakan pada saat kita ingin mengaktifkan kombel kita dari fase A, fase B, fase C. Masing-masing punya cerita praktik baik yang nantinya akan diadopsi oleh masing-masing fase ya. Mereka akan diskusikan bahwa oh waktu dia kelas 1 saya pernah angkat ini. Saya pernah gunakan roti. Saya pernah gunakan media ini waktu itu. Itu sangat dipahami murid tersebut. Nah, kenapa bisa di sekelas 2 ada perbedaan, ada perubahan gaya belajar, ada perubahan semangat belajarnya karena hal yang disenangi oleh anak tersebut itu semakin telah berubah. Sehingga perlu ada istilah berbagi praktik baik di dalam satu satuan kombel satuan pendidikan.
Dan ini terus terang Bapak Ibu, Kombel Satuan Pendidikan itu dilombakan tingkat nasional itu langsung dinilai oleh pusat. Jadi bukan provinsi yang nilai nanti Kombelta. Jadi nanti silakan mendaftar untuk GTK Jambore GTK ada kategori komunitas belajar, di mana kategori komunitas belajar ini itu langsung dinilai oleh tim pusat, bukan tim provinsi yang menilai. Nah, salah satunya yaitu tadi bahwa Bapak Ibu mengaktifkan Kombelnya, ada cerita praktik baik yang bisa dilahirkan dari komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti komunitas belajarnya itu langsung dinilai oleh eh, penilai tingkat pusat. Ya, nah tapi semuanya saya dengar, saya dapat informasi bahwa semuanya itu menggunakan alur atau metode STAR, baik itu dari Kombelnya maupun sampai pada GTK inovatif masih ada. GTK inspiratif juga masih ada. Kemudian kategori Kombel. Nah, insya Allah mungkin hari Sabtu akan dibukakan sesi sosialisasi dari Dinas Pendidikan khususnya untuk Kabupaten Pinrang, namun dalam bentuk Zoom kalau tidak salah ya. Atau kami masih berkoordinasi dengan bagian bidang PTK. Apakah menurut Bapak Ibu, apakah praktik baik itu sulit Bapak Ibu? Silakan diisikan di kolom komentar. Kalau bilang sulit, kalau tidak, tidak. Silakan Bapak Ibu. Di kolom komentar, apakah menurut Bapak Ibu praktik baik ini bisa ya? Atau chatnya silakan di kolom chat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, atau ada yang bisa raise hand, silakan. Menurut Ibu Bapak ini praktik baik itu sulit atau mudah? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Ya, di kolom komentar juga boleh. Ya, ya ada yang katakan tidak sulit jika benar kita fokus untuk mau belajar dan memahami. Ya, dari Bu Supriyanti. Ada yang lain? Menurut Bapak Ibu sulit atau mudah? Oh, izin ya saya kunci grupnya karena ada yang mengirim WhatsApp nih sudah tidak kondusif lagi. Tolong di linknya itu jangan diklik ya Bapak Ibu. Kalau ada link yang mengirim grup, yang ada mengirim seperti ini itu tidak dipertanggungjawabkan. Makanya kami selalu kunci Bapak Ibu. Ini sudah tidak apa? Karena dia terhack kayaknya nih. Ya, ini ada Ais ini dari mana ini Ais? Ya, jadi mohon maaf kami kunci kembali. Tolong linknya jangan diklik ya. Kami hapus dulu karena bukan apanya nanti ada masalah kepada teman-teman di sini kan tidak baik. Jadi mohon maaf kami bukannya tidak ingin Bapak Ibu berkomentar, tapi jangan sampai ada yang masuk ini kami tidak kenal siapa. Ya, sampai-sampai mengirim link begitu kan tidak baik. Jangan diklik ya Bapak Ibu. Oke. Kami sudah menghapus semuanya. Ya, kami ulangi lagi untuk praktik baik menurut Bapak Ibu itu kan tidak sulit ya. Betul apa yang Bapak Ibu pikirkan bahwa itu tidak sulit. Yang sulit itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini masih berpikir-pikir bagaimana caranya menyusun praktik baik. Nah, praktik baik disusun itu praktik baik itu disusun secara sesederhana mungkin. Seperti yang disampaikan tadi narasumber pertama kita bahwa praktik baik itu kita tinggal menyusunnya dengan struktur kalimat yang sesuai dengan yang kita ampu. Jadi tidak perlu lagi bilang harus ada SPOK harus kalimat-kalimatnya itu yang betul-betul selevel nasional, Pak. Seperti itu juga Bapak Ibu ya, karena praktik baik itu adalah kita yang bercerita pernah melakukannya dan berhasil. Ya, jadi kita menceritakan bahwa saya pernah melakukan ini dan itu berhasil, Pak. Nah, seperti itu. Makanya itu bisa dikatakan praktik baik. Bukan berarti harus sampai di nasional, tingkat nasional dapat hadiah, nanti tingkat provinsi dapat hadiah baru dikatakan praktik baik. Itu mindsetnya ya. Jadi berarti kita berupaya untuk tidak bersemangat dalam melakukan praktik baik. Sehingga
hal yang ingin kita lakukan itu terkadang terhambat karena kita ragu dengan praktik baik yang kita miliki. Jadi makanya kita di komunitas belajar itu dicanangkan, diamanahkan. Bapak Ibu, ya para penggerak komunitas, silakan dikomunikasikan supaya mereka bisa melahirkan istilahnya ceritanya sendiri. Jadi ada nanti komunitas belajar. Komunitas belajar kan sudah ada semua di sekolah kita. Nah, disitulah tempat kita membuat sebuah praktik baik dan membuat berbagi kepada teman-teman di satu satu komunitas pada komunitas satuan pendidikan. Oke, jadi sepakat ya, tidak sulit ya Bapak Ibu. Ya, sama tadi yang disampaikan dari Bu Rusdianti bahwa tidak sulit, yang penting kita mau melakukan. Oke, untuk praktik baik versi platform Merdeka Mengajar, ini sebuah wadah bagi guru, pengawas, dan kepala sekolah untuk berbagi pengalaman dan inspirasi dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau di versi PMM itu ada juga cerita praktik baik. Kalau cerita praktik baik di PMM itu, Bu, itu bisa agak tinggi poinnya ya. Poinnya bisa tinggi karena kenapa? Karena cerita praktik baik kita dihargai ya. Dihargai ketika sudah lulus kurasi itu bisa memperoleh poin pengelolaan kinerja. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengawas dan kepala sekolah untuk berbagi pengalaman dan inspirasi dalam pembelajaran itu wadahnya dia. Mengapa kita harus buat praktik baik? Mengapa harus kita buat cerita? Jadi harus kita sudah fasilitasi dua langkah metode yang bisa kita gunakan dalam menceritakan praktik baik. Dan ingat Bapak Ibu, untuk tahun ini Jambore GTK itu dasar pembuatan praktik baiknya itu adalah menggunakan metode STAR. Jadi situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tapi tidak, kalau atap itu kami mengadopsi materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Silakan diputar platform Merdeka Mengajar, materi itu adalah Kombel. Ya, materi Kombel di situ mengangkat tentang atap. Ya, apa itu atap? Kita lihat sama-sama. Sama ya, artinya tahapannya tinggal kita membuat sebuah cerita, tapi berbeda tahapannya mulai dari atap awalnya, kondisi awal, berarti situasi kalau di STAR kan seperti itu. Ada perbedaan, tapi kalau di syarat untuk ikut lomba tingkat nasional nantinya untuk Jambore GTK itu menggunakan alur STAR. Jadi jangan pakai atap. Ya, seperti itu. Jadi atap ini hanya digunakan pada saat kita ingin berbagi praktik baik. Itu petunjuknya siapa? Ya, nanti kita Bapak Ibu bisa buka di PMM-nya merawat komunitas belajar dan pelaksanaan apa yang perlu dilaksanakan di komunitas belajar. Ya, salah satunya adalah menyusun praktik baik dengan model atap. Ya, seperti itu. Jadi bisa bedakan ya, atap ini untuk di PMM, STAR itu untuk di HGN nanti. Tapi sama-sama adalah merupakan materi cerita praktik baik atau best practice. Nah, mengapa perlu menggunakan percakapan menggerakkan dalam berkomunitas? Ya, jadi kita perlu menggunakan percakapan karena tanpa ada komunikasi di komunitas itu tidak akan bisa disebut sebuah komunitas karena tidak ada komunikasi. Ya, jadi perlu ada percakapan yang bisa menggerakkan dalam komunitas. Oke, lanjut. Contoh pandangan. Kami pernah di lingkungan pengawas, ini ada beberapa pandangan bahwa tulisan praktik baik itu harus berformat ilmiah. Ya, haruslah ada latar belakang, ya apa, harus ada ini, harus ini. Ini yang membuat teman-teman guru kita kurang bersemangat untuk membuat atau menyusun sebuah praktik baik. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bercerita saya satu paragraf itu sudah dikatakan praktik baik. Namun usahakan di dalamnya ada STAR-nya tadi. Itu kalau di skala lomba. Tapi kalau di skala PMM itu cukup ATAP. Ya, nanti kita akan lihat A itu apa, T itu apa, dan A itu apa, dan P itu apa. Nah, kini di sini kita mengangkat bukan eh, saya yang ciptakan, bukan seperti itu, tapi kita mengadopsi materi yang ada di PMM. Dan kami paham sama dengan kondisinya Bapak Ibu bahwa makaru-karu kaji buka agak susah katanya kayak kalau saya buka PMM-nya. Beda dengan pada saat kita bertatapan Zoom seperti ini, bertatapan muka itu pasti akan ada tinggal di pikiran kita, di mana kita bahwa saya akan membuat cerita praktik baik dan saya akan kumpulkan teman-teman, saya ceritakan, saya pernah praktik baik seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu menurut beberapa pengawas. Nah, menurut kita, hal ini mendukung keberlanjutan dalam memelihara keberlanjutan komunitas belajar.
apakah ini mendukung? Ya, yakin dan percaya jika dilakukan termarginalkan dengan harus punya piala sampai tingkat nasional, harus punya sertifikat tingkat nasional sebagai berbagi praktik baik itu akan bukan memelihara tapi menghancurkan keberlanjutan komunitas belajar. Untuk itu, mari kita sama-sama memberikan ruang kepada teman-teman kita dalam hal menceritakan praktik baiknya, menuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian mengangkat di tema-tema pada saat pertemuan komunitas belajar. Ini salah satu tahapan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada yang lahir di sini Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar, karena sekarang kan pendaftaran sudah terbuka Bapak Ibu untuk GTK, Jambore GTK. Coba daftar untuk di Kombelnya. Nah, komunitas belajar apa yang kita bahas di dalam, apa dokumentasi dan sebagainya, bagaimana administrasinya, coba didaftarkan. Karena itu yang menseleksi itu langsung dari tingkat tingkat pusat atau nasional atau di Direktorat KSPSTK. Dan terus terang Bapak Ibu, sebenarnya sih kami mendengarkan nih ke kabar-kabar yang telah disampaikan bahwa semua alumni nantinya akan dibawa ke luar negeri itu untuk belajar terkait tentang ini, sama dengan kami di 2023 2022 itu akan bergabung dengan 2023 untuk kegiatan dimaksud, karena awalnya sebelumnya itu belum tercover berhubung karena masih situasi pemulihan di Indonesia setelah COVID. Namun alhamdulillah mohon doanya semua karena sudah ditetapkan para calon, tinggal koordinasinya dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi terkait tentang pemberangkatan. Nanti dipertemukan kepala sekolah, pengawas sekolah di satu negara itu akan dipertemukan kepala sekolah dan pengawas sekolah terbaik di Indonesia. Ya, jadi itu kerjasama UNESCO dengan pemerintah. Ya, itu UNESCO kan bawaannya PBB dalam bergerak di bidang pendidikan. Ini saya paham hal ini karena waktu SMA belajar itu ada PBB di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa, nanti turunnya itu di untuk bidang anak ya apa pendidikan itu UNESCO. Kalau di anak-anak itu UNICEF kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, untuk memelihara komunitas belajar kita, kami selalu mengingatkan jangan terlalu fokus ya Bapak Ibu pada eh, proses pembuatan administrasi. Karena kenapa beda Kombel, beda KKG ya. Artinya bukan beda bagaimana. Kombel itu komunitas belajar itu adalah internal. Jadi kalau ada yang mendaftar nanti untuk Kombelnya, itu kan kita sharing bersama dengan teman-teman di gurunya bahwa seperti inilah yang dikatakan bahwa Kombel. Kalau tidak percaya silakan dibuka Bapak. Buka syarat-syarat apa buku saku komunitas belajar itu di dalamnya memang tidak ada yang dibahas masalah perangkat dan sebagainya. Artinya meskipun ada itu tidak terlalu banyak, cuman membahas tentang turunan ATP sebagaimana yang kita laksanakan di sini di Gupert Indonesia sebelumnya, membahas tentang kebutuhan kita dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Sampai pada ini yang terpenting adalah bercerita praktik baik. Ya, menceritakan praktik baik sesama anggota komunitas belajar. Nah, itu yang terpenting. Karena kenapa? Jangan sampai nanti kita terbawa arus ke perangkat sampai selesai perangkat terus. Sebenarnya yang penting di Kombel itu adalah cerita praktik baik. Coba dibuka kamusnya Bapak Ibu, atau peraturan yang mengikat tentang komunitas belajar ini. Beda dengan komunitas KKG itu eksternal, ada juga komunitas, kan ada 3 jenis komunitas. Ada komunitas internal, komunitas eksternal, kemudian komunitas daring. Yang dilombakan itu Bapak Ibu adalah komunitas internal, berarti sekolah tak. Berarti bukan komunitas KKG yang dilombakan. Jadi nanti pada saat bisa melirik nanti sudah terbuka pendaftarannya untuk GTK Inspiratif atau Jambore GTK tahun 2024 persiapan Hari Guru Nasional. Itu Bapak Ibu upayakan yang diangkat itu adalah sesuai dengan peraturan. Jadi kapan Ki mengangkat terkait tentang terlebih dominan ke perangkat pembelajaran, yakin dan percaya itu tidak, bukannya saya mewanti-wanti ya, tapi memang seperti itu aturannya. Nah, apalagi nih seleksinya pusat Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau seleksinya dilakukan secara baik, luar biasa, pasti tidak ada istilah, karena memang semua instansi baik dari provinsi maupun pusat itu sekarang mengayomi para guru-guru di Indonesia itu dengan
CWBK, yaitu program tanpa korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Itu yang mau diburu ini di Indonesia. Oke, tulisan praktik baik harus sederhana agar mudah ditiru. Jadi jangan dulu-dulu itu yang kita kenal praktik baik itu Bapak Ibu yang dulu-dulunya yang sebelum sebelum ada implementasi kurikulum Merdeka, mereka bercerita terkait tentang tulisan ini, jurnalnya ibaratnya sebuah jurnal lah sebagai gitu ya. Artinya pakai turunan ini, tapi di konsep pada modul platform Merdeka Mengajar di modul komunitas belajar, tulisan praktik baik itu sesimpel itu Bapak, satu lembar aja dan itu sudah bisa dia katakan sebagai praktik baik dengan catatan memiliki alur STAR, STAR itu. Nah, itu. Jadi ibaratnya mudah ditiru. Jadi jangan terpaku bahwa praktik baiknya luar biasa, panjang lebar sampai 2 jilid. Nah, itu dikatakan praktik baik, tapi di implementasi kurikulum Merdeka bukan seperti itu mindsetnya. Ya, bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Oke, bukan hanya selain daripada fokus pada perangkat belajar. Nah, praktik baik komunitas belajar berperan sebagai wadah bercerita. Nah, inilah yang dimaksud tadi. Saya mengadopsi dari materi yang ada di PMM. Yakin dan percaya yang sudah membaca atau sudah menyelesaikan platform Merdeka Mengajarnya, yaitu terkait tentang materi komunitas belajar, pasti sudah paham terkait materi ini. Tapi kalau saya spesies secara pribadi ya mayoritas yang belum pernah membuka, termasuk kemarin kan kami juga baru mendalami komunitas belajar. Komunitas belajar kami itu kemarin pernah sampai ke tingkat provinsi diundang. Ya, ini berarti di provinsi nanti sudah tidak ada, yang ada itu langsung ke pusat. Tapi yang mengutus adalah provinsi. Nah, dengan hasil yang ada dari pusat itu akan dikirim ke provinsi, provinsi langsung undang, itu langsung diundang ke Jakarta, jadi tidak melalui seleksi provinsi. Itu untuk komunitas belajar. Jadi mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu di grup ini punya eh, persiapan untuk mengikutinya dan daftar di kegiatan Jambore GTK. Kalau komunitasnya sudah sampai ke tingkat nasional itu bisa jadi contoh nantinya kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Oke, komunitas belajar berperan sebagai wadah untuk bercerita tentang ini. Inilah tujuan daripada praktik baik itu. Nanti komunitas belajar ini berperan sebagai wadah untuk bercerita tentang praktik baik. Ya, apakah itu dari internal sekolah, eksternal maupun daring melalui PMM. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita fokuskan kepada cerita praktik baik. Apa yang diperoleh anggota Kombel itu semakin banyak inspirasi dari anggota Kombel lainnya. Ya, jadi dalam satu komunitas belajar itu, kalau dia skopnya satuan pendidikan berarti dalam lingkup sekolah. Tapi kalau kita mau bercerita praktik baik lagi di KKG, maka itu lebih lingkup ke kecamatan. Nah, seperti itu. Jadi formatnya bagaimana ya? Seperti yang disampaikan tadi dari narasumber pertama. Kemudian format kedua adalah atap. Yang salah satunya itu A-nya ada awal. Jadi sama ya tadi ya. Kalau di atap itu kondisi awal di lingkungan sekolah yang belum ideal dan perlu diberubah. Jadi pasti Bapak Ibu pada saat kita mengajar, Bapak Ibu pasti berpikir, kenapa ini anak-anak kalau ditanya ini tidak mau angkat tangan. Nah itu salah satunya itu. Kenapa kira-kira? Berarti Bapak Ibu perlu dilakukan yang namanya praktik baik. Nah, bikinlah sebuah cerita seketika praktik baik Bapak Ibu itu sudah berhasil. Itulah yang kita bagikan ke teman-teman di anggota komunitas belajar. Begitu ya. Berarti jangan fokus ke perangkatnya. Karena Kombel itu tidak fokus ke perangkat, tapi fokus ke hasil belajar murid. Nah, kondisi awal lingkungan sekolah ini jadi tidak jauh beda dengan start tadi, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, tapi ini A-nya untuk atap itu adalah kondisi awal, tadi start kan situasi awal. Jadi hanya perbedaan kata, situasi, dan kondisi. Ceritakan nih, apa kondisi awalnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, anak-anak kalau diajak siapa yang sudah makan siang, tidak. Siapa yang sudah pintar membaca, tidak. Kami lagi. Siapa yang sudah mandi tadi pagi, nah kan. Atau siapa yang selalu membaca Bismillah kalau makan. Nah, jarang yang angkat tangan seperti itu. Tapi ketika kita sudah menemukan, berarti kita sudah bisa bercerita praktik baik. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kan sudah ada gambaran Bapak Ibu. Nanti ketika ingin mengikuti lombanya, tinggal kita lihat saja apa yang kita dapatkan hari ini, kita praktekkan. Insya Allah Bapak Ibu pasti kita. Karena ini memang begitu diaturannya, bahwa dia tidak fokus ke perangkat ajar, tapi fokus pada eh, hasil belajar murid. Nah, apa yang tertuang di dalam A itu tadi atau
awal adalah kondisi awal yang pernah kita alami di sekolah. Ya, saya pernah mengajar kurang lebih 12 tahun. Ya, kondisi yang saya alami ya seperti itu. Kalau disebut bagaimana siap kan kita masih masih waktu sekitar belum ada kurikulum Merdeka kemarin kan itu selalu muncul bahwa lebih aktif kayak gurunya daripada siswanya. Nah, tapi sekarang itu pembelajaran diferensiasi, tema tetap pembelajaran diferensiasi. Semuanya tema itu baik itu GTK inspiratif, inovatif, itu semuanya bertema pada pembelajaran diferensiasi. Apa kondisi awal yang pernah kita alami di sekolah? Itu yang kita ceritakan di konsep awalnya tadi. Oke, kemudian selanjutnya tantangan. T itu adalah tantangan. Nah, apa itu tantangan? Hal-hal yang bisa menghambat proses perbaikan kondisi awal. Nah, kalau contoh tadi kita mendapat kondisi bahwa siswa saya kurang bersemangat dalam belajar. Itu yang diangkat tadi Ibu Sunarti ya, bahwa siswanya kurang semangat dalam belajar. Maksudnya kurang semangat, kok tahu Pak? Ya, jadi kita lihat bahwa dia kan kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai leader di dalam kelas itu sudah paham bahwa anak ini mengantuk ini, anak ini. Oh ini, suka main ini. Oh ini tidak serius belajar ini. Nah, inilah yang menjadi identifikasi kita pada poin tantangan. Hal yang bisa menghambat proses perbaikan. Saya punya niat untuk memperbaiki bahwa saya ubah metode pembelajaranku nanti menggunakan diferensiasi. Nah, melalui dari tahapannya, melalui kegiatan pendahuluan, intinya nanti terurut bahwa kita melakukan kooperatifnya ada, melakukan asesmen diagnostik awal terlebih dahulu, kemudian seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa minatnya itu suka menulis di tanah untuk kelas 1 ya bawa ke tanah Bapak Ibu. Tulis tanah di tanah saja, nggak apa-apa. Tulis daripada di kertas ini kan gambarnya seperti itu. Disuruh tulis di kertas tidak mau. Ya itu karena kenapa? Ini tantangannya ini kenapa? Kalau disuruh terus di tanah, tapi terbentuk kan A-nya daripada di kertas tidak terbentuk. Yang mana Bapak Ibu lebih lebih senangi? Apabila anak tersebut tidak ingin bekerja atau ingin bekerja, ingin belajar atau tidak ingin belajar, ya pasti cita-cita dari Bapak Ibu rekan rekan guru yang sempat hadir pada ini adalah satu, anak itu memiliki perubahan sekecil apapun. Salah satunya apa? Pada saat di meja dia tidak mau menulis. Pada saat dibawa di luar dia tulis bentuk A. Bahagianya di mana Bapak Ibu? Pasti ya, jadi bahagianya ada di pada saat anak itu sudah bergerak, melakukan gerakan menulis. Oke, lanjut. Tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi saat menghadapi kondisi demikian? Itu pasti ada dari fisiknya atau psikisnya atau dari luar atau dari dalam diri sendiri. Seperti itu pasti ada Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan, wah repot sekali Miji bawa terus lagi keluar anak-anak. Oh capek KJ semua kan pasti itu ada pikirannya. Nah, saya pernah alami Bapak Ibu dan hal itu memang agak lebih eh, lemah dalam artian kognitif peningkatan kognitif anak daripada anak tersebut dipenuhi keinginannya. Ya jadi jangan menyalahartikan bahwa merdeka itu ya mau-maunya saja siswa tidak, bukan seperti itu. Tapi kita kaitkan dengan kondisinya murid yang mana lebih disenangi dan itu mengarah kepada implementasi kurikulum, berarti itu yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Next. Oke, tadi kita sudah melihat ada cerita yang perlu kita baca sebenarnya, namun kita berikan ada banyak pengawas yang mengatakan miskonsepsi terkait tentang perlunya cerita praktik baik itu harus melalui lomba dulu dan sebagainya. Tapi itu tidak menurunkan semangat kami untuk melakukan sebuah aksi. Nah, tadi sudah ada tantangan. Banyak banyak guru yang banyak pengawas yang mengatakan bahwa tidak perlu. Bukan bukan sih sebenarnya yang berbagi praktik baik itu tanpa juara yang dikasih muncul, tapi harus punya juara. Nah, dari itulah sehingga kita memikirkan tantangannya, kita mengidentifikasi tantangannya, maka kami melakukan aksi. Tarikan atap ATA. Nah, hal-hal yang bisa menghambat proses perbaikan kondisi awal ini yang masuk di poin aksi. Ya, itu dilakukanlah sebuah gerakan, tindak lanjut atau solusi pembelajaran yang perlu dilakukan untuk mengubah kondisi awal tersebut dan mengatasi tantangannya. Berarti kita harus perlu action. Oke. Ada dua jenis aksi yang dapat mengubahnya, itu aksi untuk mengubah kondisi awal dan kedua aksi untuk melalui tantangan yang muncul terhadap aksi pertama. Kalau contoh kita sementara proses paling ada lagi tidak yakin, kurang semangat, sudah menjadi ubah kooperatif, sudah menjadi bawa keluar, masih ada yang ini. Karena memang anak itu kan kompleks Bapak Ibu, banyak ya.
ada berapa orang karakter yang harus kita pahami di dalam. Ya, maka muncullah yang istilahnya aksi itu mengubah untuk ada dua jenis aksi, kita mengubah kondisi awal atau kita menyelesaikan tantangan yang kita hadapi selama kegiatan aksi yang kita lakukan. Oke, lanjut. Bagian aksi yang dilakukan oleh saya selaku pengawas, contohnya menggagas temu pengawas. Jadi saya gagas setiap 2 minggu untuk menyebar ide praktik baik yang sudah diterapkan oleh guru-guru dalam temu ini. Selain berbagi praktik dampak praktik baik pada sekolah binaan, pengawas tersebut juga memberikan kesempatan guru berlatih menulis praktik baik yang sederhana. Jadi bukan membebani kepada guru untuk melakukan sama dengan guru nanti, bukan membebani kepada siswa harus menulis percatatan banyak-banyak dan sebagainya, tapi mengikuti apa sih yang menjadi minat dan bakat murid sehingga bisa melahirkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Hal yang tidak kita sukai disuruh dikerjakan, itu yakin dan percaya tidak akan jadi, Bapak Ibu. Ya, beda dengan kalau kita berpikir, ya kalau bilang orang Bugis menawa-nawa, ya kalau kita pikir bahwa hal yang saya senangi itu cepat sekali terjadi. Hal yang saya senangi cepat sekali saya buat. Kalau contoh bikin kue kue onde-onde atau bikin mie kuah ya. Kalau bikin mie kuah tapi tidak kita senangi tidak akan enak Bapak Ibu rasanya. Tapi kalau kita bikin mie kuah dan kita senangi pasti enak. Nah, kalau enak mie juga pasti senang. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan juga pada saat melakukan kegiatan masuk kegiatan proses pembelajaran. Oke, P itu adalah perubahan atau pelajaran yang disingkat dengan atau diakronimkan dengan P. Jadi sudah lengkap dengan ATAP. Ya, kalau P-nya itu adalah hasilnya semakin banyak pengawas menggunakan format tulisan praktik baik yang pengawas A lakukan dan semakin banyak sekolah binaan memperoleh inspirasi praktik baik dalam waktu singkat. Jadi bergeser tersebar itu praktik baik bisa dilakukan hanya dengan tidak mengintervensi bahwa hanya guru yang pintar yang bisa bikin. Tapi secara eh, praktik, secara aksi bahwa kita telah melakukan praktik baik bersama dengan rekan-rekan guru meskipun bukan dari tingkat nasional. Jadi istilahnya jadi ada pembagian, ada sharing praktik baik antar guru tersebut di satu binaan. Makanya pengawas ini bisa memperoleh pembelajaran bahwa dapat ditanggulangi konsisten berbagi praktik baik. Berarti berjalanlah harapannya yaitu semua gurunya bisa bercerita praktik baik. Ya, kalau dikembalikan ke kita sebagai eh, guru ya banyak siswa kita yang ingin mengerjakan hal itu. Ya, seperti itu. Banyak siswa kita yang ingin mengerjakan hal itu, berarti otomatis banyak juga guru yang akan mengadopsi praktik baik yang kita lakukan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu terkait tentang eh, praktik baik dengan metode ATAP. Ya, namun kami juga izin akan memberikan praktik baik yang pernah saya bawa ke tingkat nasional. Jadi ini kita berbagi Bapak Ibu. Ya, bukan berarti ingin menyombongkan dan sebagainya. Praktik baik itu bisa kita temukan di PPDB SD, di link PPDB SD, SMP, Kabupaten Pindrang. Nah, ini saya sudah upload di web karena memang sampai tahun ini juga saya dilarang mendaftar Bapak Ibu. Jadi tidak boleh nih katanya daftar 2022 2023 kayak di petunjuk juga begitu. Mulai 2022 2023 dilarang untuk mendaftar. Oke, inilah naskah yang kami telah buat. Ini menggunakan alur STAR. Ya, izinnya Ibu narasumber pertama saya mengangkat sedikit materinya juga. Ini terkait tentang karena ada dua metode yang bisa kita lakukan, baik itu eh, STAR maupun ATAP. Jadi begini tampilan kelihatan nih Bapak Ibu. Kelihatan. Ya, untuk tampilan ini maaf inilah yang menjadi naskah saya saat menyusun cerita praktik baik itu menggunakan alur start. Ini luar biasa Bapak Ibu, hanya tulisan berapa lembar ini? Ada sekitar 13 lembar, 14 lembar itu bisa melahirkan laptop. Ya, luar biasa. Harga laptop 15 juta. Pergi Jakarta jalan-jalan eh, jalan-jalan ikuti kegiatan selama 7 hari. Seleksinya itu
hampir 30 juta. Berarti sudah 45 juta secara gratis hanya karena video. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tahun ini nanti ada dari Kabupaten Pindrang lagi yang bisa tembus tingkat nasional. Ini saya sudah bagikan secara umum Bapak Ibu. Silakan di-download, dilihat alurnya bagaimana. Karena pernah waktu saya menceritakan praktik baik ini, ya urutannya seperti ini, bahwa zaman itu COVID. Ya, waktu itu COVID Bapak Ibu. Saya menceritakan seperti itu sehingga dia gambarannya bahwa anak itu tidak ingin eh, sekolahnya di sekolah karena dia 2 tahun sudah tinggal di rumah. Ya, jadi ini yang menjadi situasi awal S-nya tadi. Nah, kan alur STAR ya. Situasi awalnya adalah saya menawan-nawan Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa ini anak-anak semua kayaknya kurang semangat belajar karena sudah 2 tahun tinggal di rumah. Apa namanya itu BDR, belajar dari rumah itu selama 2 tahun. Pas selesai COVID itu semuanya dipanggil kembali ke sekolah. Nah, disitulah kelihatan semangat anak-anak kita di sekolah itu di SD 125 waktu itu kurang bersemangat untuk belajar. Makanya saya buat sebuah cerita bagaimana supaya nanti mereka ini lebih. Nah, salah satunya gerakan awal yang kami lakukan yaitu berkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita membuat asesmen diagnostik awal itu mereka minatnya belajar di mana. Nah, jadi banyak yang pilih belajarnya di luar karena situasinya dan kondisi lebih masih berpengaruh belajar di rumahnya daripada di sekolah. Ya, ini yang menjadi inisiatif saya sehingga saya menulis praktik baik ini dengan alur startnya. Ya, ini ya ada di sini ya. Guru dapat mendorong, menopang kembali semangat belajar mereka. Di awalnya pemikiran dari murid itu hanya pada wilayah rumah dan tempat tinggalnya saja. Ini coba lihat kalimatnya Bapak Ibu. Kalau dilihat ini bukan kalimat artinya ini bukan skala di kalimat-kalimat yang masih kurang proporsional ya Bapak Ibu, tapi ini lebih dihargai kalau kita buat sendiri daripada kita copy paste dari anu terbaca itu pasti tidak lolos kurasi. Nah, awalnya pemikiran dari murid hanya pada wilayah rumah dan tempat tinggalnya saja. Ini mereka belajarnya seperti itu. Ini cerita praktik baik saya waktu di tahun 2022 kemarin. Maka terjadi interaksi yang sangat minim antara gurunya dengan siswanya terkait tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, apa tujuan saya menulis ini, Bapak Ibu? Menggunakan saya membuat sebuah aplikasi monitoring yang bisa mengawal proses pembelajaran diferensiasi di sekolah saya. Nah, sehingga kami bisa apa? Di sini kita juga ceritakan bahwa kita kumpulkan orang tua melalui form resmi, kemudian berdiskusi dengan orang tuanya, orang tua di sekitar sebagai orang tua murid, kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan secara kolaborasi, pada kegiatan rapat dilakukan kayak langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan. Nah, menarik benang merah memutuskan untuk kesepakatan bersama berkomitmen menunjukkan pembelajaran bermakna kepada murid. Ya, setelah mengalami pandemi COVID. Ya, waktu itu. Oke, lanjut. Nah, jadi terbentuklah penerapan mandiri belajar. Oke, waktu implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini langkah-langkah aksinya. Berarti ada aksinya juga, Bapak Ibu ya, setelah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, aksi yang kami lakukan itu penerapan pembelajaran diferensiasi itu dipelajari dulu melalui PMM. Ya, mengaktifkan akun PMM. Ini langkah-langkahnya mempelajari modul di dalam. Karena terus terang di sekolah itu satu tantangan juga Bapak Ibu. Di sekolah kami waktu itu belum banyak yang mengerjakan platform Merdeka Mengajarnya. Nah, bukan juga sekolah penggerak. Jadi otomatis pemahaman terkait tentang pembelajaran diferensiasi itu sangat minim. Nah, tapi karena keinginan untuk belajar dan ingin berbuat, maka kami melakukan pembelajaran mandiri. Ya, mandiri menggunakan aplikasinya sama tadi bahwa saya tidak akan mengenal yang istilah atap kalau saya tidak pelajari platform Merdeka Mengajarnya. Nah, tahu-taunya di dalamnya ada membahas tentang atap, yaitu berbelajar berbagi praktik baik menggunakan metode atap. Nah, tapi ini metode STAR ya Bapak Ibu. Oke, mengikuti pembelajaran daring, semua guru saya sebagai kepala sekolah mengajaknya untuk
mengikuti pembelajaran daring ya Bapak Ibu. Seperti itu. Sebagai upaya peningkatan mutu pengembangan pendidikan termasuk sumber daya manusia yang dimiliki. Oke. Nah, ini masih menggunakan K13 mayoritas guru di sana. Karena memang baru belum ikut. Nah, lahirlah sebuah aplikasi untuk asesmen diagnostik awalnya waktu itu. Saya buatkan aplikasinya itu menggunakan Google Form. Nah, yang mana di guru memenuhi kebutuhan saya di dalam belajar. Ini pertanyaannya. Jadi lebih banyak yang awalnya lebih banyak tidak senang ini mukanya murung. Ya, sama mukanya siswa di sana. Jadi aplikasinya seperti itu Bapak Ibu. Dia pilih murung dulu. Tidak senang belajar di dalam kelas. Karena kenapa? Pengaruh COVID tadi. Mereka lebih senang belajar karena kondisi dia belajar saat itu tidak boleh dipaksakan. Karena kenapa? Mereka baru 1 hari ke sekolah setelah 1 tahun lebih tidak bersekolah atau belajar dari rumah. Sehingga upaya untuk meminimalisir learning loss-nya atau pembelajaran yang hilang, upaya memenuhi well-being, kesenangannya untuk belajar, maka mereka lebih memilih setelah kita survei itu tidak senangnya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi makanya kita upayakan eh, hal dari hasil surveinya merasa senang belajar di rumah itu lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Dia lebih senang belajar di rumah daripada di sekolah. Ini karena pengaruh PTM terbatas itu. Nah, ini yang menjadi eh, apa aksi kami pada poin aksi tadi dari start situasi tantangan aksi. Ya, tantangannya tadi sudah kita bahaskan. Kemudian ada aksinya, kami siap mensurvei apakah benar murid ini, murid-murid kami ini kurang semangat belajar. Dan alhasil betul Bapak Ibu, pada saat dilihat hasilnya 50% mereka lebih senang belajar di rumah. Nah, ini yang menjadi kendala. Wah, luar biasa ini. Sekolah nanti ke depannya tidak bermanfaat ini kalau misalkan selalu mau belajar di rumah. Bukan kita tidak juga bisa menyalahkan siswa-siswi waktu itu. Ini praktik baik yang kami lakukan ya Bapak Ibu. Kami tidak bisa mengatakan bahwa siswa ini yang salah, tapi kondisinya Bapak Ibu. Kondisinya seperti itu, maka kita berupaya bagaimana bisa meningkatkan well-being kepada anak-anak lagi atau semangat belajarnya kembali. Makanya kita kembali memberikan pertanyaan kedua, pembelajaran di sekolah memberikan saya kembali bersemangat. Itu biasa saja menghampiri 100% ya Bapak Ibu. Ya, sehingga kami menganalisis hasil analisisnya, maka kami lakukanlah, buatlah sebuah aplikasi yang bisa memonitoring, karena saya sebagai kepala sekolah, saya bukan berperan sebagai guru di sini Bapak Ibu, tapi sebagai kepala sekolah melakukan lagi survei. Apakah benar setelah membuat sebuah aplikasi spreadsheet itu dilihat hasilnya, oh siswa ini sudah dipenuhi minat belajarnya oleh guru-gurunya. Nah, kemudian kita lakukan kembali survei dan alhamdulillah rasa senang sekali sudah naik menjadi 70%. Jadi dia punya data Bapak Ibu ya. Kami punya data bahwa apa yang kami ceritakan itu bukan sebuah karangan bebas, tapi ini nyata. Kami memberikan survei dari 10 responden siswa yang ada di kelas itu. Ya, awalnya mereka memang tidak senang. Setelah itu kita membuat sebuah aplikasi memonitoring bahwa betul-betul guru telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Padahal ini bukan sekolah penggerak. Dan ini juga bukan, eh, tapi di PMM sudah jalan. Di PMM itu sudah ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, sudah ada. Nah, itulah tantangan yang kami lalui, kami upayakan di SD 125 waktu itu, sehingga melahirkan hasil survei pas atau pos 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 survei ya, pos pelaksanaan. Setelah pelaksanaan itu kita lakukan lagi pertanyaan yang sama. Saya merasakan senang belajar di rumah. Survei itu waktu itu adalah senang sekali. Kemudian sekolah itu merah ya Bapak Ibu waktu itu. Nah, dan hasilnya setelah melakukan guru memenuhi kebutuhan saya belajar di rumah itu ya sudah ke level senang. Kemudian guru memberikan pembelajaran menarik itu sudah senang sekali. Ya, seperti itu. Dan inilah yang gerakannya adalah tindakannya adalah mereka mengajarkan pembelajaran diferensiasi, mengajak peserta didik untuk keluar ruangan
Nah, itu yang mereka foto, kirim ke spreadsheet-nya. Nanti saya sebagai kepala sekolah itu berada di luar, itu mengetahui apa sih yang dilakukan oleh guru-guru saya, sehingga bisa melahirkan yang namanya pembelajaran diferensiasi berjalan secara maksimal bersama dengan rekan guru. Ya, ini hasil survei penerapan alam merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat bermanfaat dan berpengaruh besar kepada anak didik. Karena anak didik terlahir dari ibu yang lebih dominan berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Oke, dampak dari aksi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah waktu itu memberikan gambaran bahwa pemulihan pembelajaran dan pendekatan jiwa serta emosional anak peserta didik setelah melalui masa pandemi lebih kurang 2 tahun dapat dipulihkan kembali dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi kita dapat memenuhi kodrat anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, guru menjadi panutan murid dan seterusnya. Dan terakhir, penutup kesimpulan pembelajaran bermakna bagi murid dapat terwujud melalui penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu dan seterusnya dapat dibaca Bapak Ibu. Silakan dikunjungi karena waktu juga kita sisa 15 menit. Mudah-mudahan ada sesi tanya jawab sebentar. Itu bisa kita diskusikan nantinya terkait tentang materi kita hari ini yang tidak terlepas dari kegiatan berbagi praktik baik yang nantinya di tahapan-tahapan praktik baik kita Bapak Ibu itu kita bisa angkat di proses pembelajaran kita itu dalam artian bahwa proses pembelajarannya nanti itu di Kombel kita tidak berfokus pada perangkat ajar, melainkan fokus pada hasil belajar murid Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu gambaran terkait tentang kegiatan pembelajaran berbagi praktik baik melalui 2 metode dari metode ATAP yang saya sempat sampaikan dan bawakan kepada Bapak Ibu. Mohon izin nanti mungkin kita akan berdiskusi lagi di kegiatan. Kalau di anunya Ibu Sunarti kemarin ada filenya Bu? Oke. Ada ya? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ntar dulu baru mau dicari. Oh iya. Karena Bisa bukan laptop yang ditampilkan kemarin juga. saya pakai. Oh iya. Videonya, kalau videonya ada. Oh iya, bisa diputarkan juga Bapak Ibu ya. Oke. Ya, itu sebagai narasinya kita sudah sama-sama lihat tadi Bapak Ibu narasi yang kami gunakan dalam metode STAR ini itu untuk eh, naskahnya ya dengan urutan cerita praktik baik yang telah kami lakukan bersama dengan rekan-rekan guru di PT SD 125 Pinrang itu bertepatan di perbatasan Nrekang ya Bapak Ibu ya. Berarti ada di kaki gunung dari Kabupaten Nrekang. Oke, jadi kalaupun memang tidak ada nanti kita akan berbagi praktik baik melalui video juga kita akan putarkan. Bisa di-share. Ada videonya di situ, Bu? Yang dari PMM bisa. Boleh, silakan. Oke, jadi mungkin selanjutnya nanti bisa juga dari Ibu Sunarti disilakan untuk mengangkat sedikit materi praktik baiknya atau cerita praktik baiknya. Oke, mungkin untuk saya Ibu Nika Astuti CPN kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ini sebelum sholat asar ya, karena sudah bunyi. Nanti kita berdiskusi sedikit, baru kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Nah, bisa itu di-share. tadi ya. Nggak. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Sabir SPD, yakni tentang pertama tentang komunitas belajar itu merupakan wadah
untuk kita saling berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik. Kemudian ada metode ATAP, yakni yang pertama itu awal ya, kondisi awal yang ada di lingkungan sekolah kita, kemudian ada tantangan, itu adalah hal yang bisa menghambat proses perbaikan kondisi awal, dan ada aksi. Di sini dalam aksi kita dapat menindaklanjuti dan mencari solusi dari tantangan yang ada. Dan yang terakhir adalah P, perubahan, ini hasil dari pemetaan dari kondisi, tantangan, dan aksi. Nah, kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga dapat bermanfaat dan dapat sebagai referensi bagi kita semua. Jadi sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya seputar materi tadi. Kami persilahkan. Silahkan raise hand yang ingin bertanya. Seperti Silakan sudah Bapak Ibu paham semua itu. yang ingin bertanya masalah materi tadi atau yang ingin bertanya mengenai, siapa tahu ada yang ingin meminta pendapat tentang pendaftaran Jambore, tentang inovasi. Dulu karena Hasan. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Proses. Ya kalau tidak ada di close saja Bu. Nanti atau Bu Sunarti bisa di share videonya juga. Sambil menunggu sementara azan, Ya. sementara berkumandang. Tidak bisa di-share hostnya. Oh iya, tunggu sebentar. Memetakan pembelajaran yang lebih bervariatif dan terstruktur. Yakni mulai kita memahami kondisi dan situasi awal siswa kita dan lingkungan sekolah kita. Kemudian kita dapat memetakan tantangan apa yang kita hadapi dan selanjutnya kita dapat menindaklanjuti dan mencari solusi dari masalah yang ada. Dan juga kita dapat menciptakan kolaboratif yang efektif agar dapat menciptakan peserta didik yang berprestasi, baik dari tingkah laku dan konektifnya. Baik, jalan-jalan ke bandara, Cakep, tidak lupa membeli Cakep. makanan. cakep. Demikian dari saya. Jika Oh, penyanyi. Ya, diambil alih saja Bu. Aneh, terputus sih kayak jaringan gitu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kembali lagi. Kembali, Silakan. silakan moderator. ya, ada yang resin? Kalau darah ditutup saja Bu, nanti kita
Ya, baik. Nah, Sekian kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. untuk Ya, baik Bapak Ibu, untuk link daftar hadirnya sebentar dikirimkan ya Bapak Ibu. Jadi mohon kesabarannya sebentar. Sebentar saya kirim di room chat ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu diisi link daftar hadirnya. Jadi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi link daftar hadir, maka kami juga tidak bisa menerbitkan sertifikatnya karena data yang kami masukkan di sertifikat itu dari link absensi ini. Jadi silakan Bapak Ibu diisi link daftar hadirnya. Mana? Bisa dong? Bisa dong? Kalau ratu. Hah? Halo? Bisa dong kalau ratu.